رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah guru kita, saudara kita, tuan guru kita, Syekh Ali Jaber. Kita mencintai beliau, tetapi Allah tentu punya pilihan yang tidak bisa kita tolak. Saya Dasat Latif dan seluruh majelis dakwah, teman-teman mubalik, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dengar iringan doa, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan kelak alam kuburnya dijadikan taman-taman surga. Meninggalnya seorang ulama, Allah mencabut ilmu di dunia dan sangat sulit untuk mendapatkan gantinya. Semoga Allah mencintai kita dan merahmati perjalanan Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati semua. Berarti bukan mati yang jadi masalah kita. You siap atau tidak pasti mati. You alim atau tidak pasti mati. You soleh atau kafir tetap mati. Jadi yang jadi masalah bukan mati itu. Yang jadi masalah illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, hati-hati kok, agamamu Islam, nikah kok syariat Islam, belum tentu kok mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Contoh, pedagang. Oh, pedagang itu berat ujiannya. Coba pelajari sejarah para nabi. Sebelum mereka dilantik menjadi nabi dan rasul, profesinya ada dua. Usia mudanya pengembala, naik sedikit lulus pengembala jadi pedagang. Itu pedagang pekerjaan para nabi dan rasul. Kenapa? Godaan dan cobaannya berat. Dagang bensin botolan, dia tulis bensin murni, padahal ada campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Ya, namaku, istriku namanya Murni. Aku tulis bensin murni. Manusia boleh kau tipu, tapi Allah Maha tahu. Contoh lagi ya, contoh, jangan marah. Anak sekolah, buru-buru pergi sekolah, langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi, langsung ditarik kuncinya. Melanggar. Kau anda lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah, ini 250.000 nih kalau disilang. 250.000. Tidak ada duitku, Pak. Kau sudah tidak ada duitmu, melanggar lagi. Sini, berapa uangmu di situ? Cuma 50, Pak. Nah, sini. Saya beli apa, Pak, bensin? Sudah, kau ambil 10.000, mari 40.000. Dia ambil 40.000. Dia pergi makan soto Banjar. Coto Makassar. Dia makan 2.14, 2 mangkok coto, 14 ketupat. Karena ketupatnya gratis. Makan kekenyangan, sempoyongan, keluar disambar geng motor. Pak! Mati kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutmu. Siapa lagi? Contoh, jangan marah ya, contoh. 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar, uang politik. Nah, ini banyak, kemarin ini yang banyak kan, dikasih 300.000, siap, aman, 7 suara di rumah, aman. Besok pagi ada yang datang bawa 500, lupa amannya. Nah, ini yang rusak politik kita, Pak. Kita kritik orang korupsi, kita marah lihat orang korupsi, tapi juga kita maling uang rakyat, uang sesama kita. Kita mau politik bersih, tapi kita sendiri mau dinyogok. Yang disogok dan yang menyogok sama-sama masuk neraka, bos. Makanya Allah ingatkan tiap Jumat, hati-hati. Belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam, dan yang bisa membuat kita mati kafir
hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Makanya Allah cinta kepada kita. Allah hadirkan 1 bulan. Umat Islam, 1 bulan kalian jangan makan haram. Kalau 1 bulan berhasil puasanya, mestinya idealnya selesai Ramadan tidak makan barang-barang haram. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu HP, kita dengar ceramah dulu, bos, ya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dalam sebuah kitab, pernah Rasulullah bersama Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat malaikat yang 1 juta jari-jarinya. 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya? Bapak-bapak ini berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong. 20. Kan ada kaki. Kan saya tidak tanya jari-jari tangan, jari-jari. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya, Pak. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air hujan. Maksudnya apa? Dia ditugaskan Allah untuk mencatat air hujan yang jatuh. Makanya jari-jarinya 1 juta. Saya tanya, ada enggak yang bisa menghitung air hujan yang jatuh? Ada? Kenapa? Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Enggak, biar banyak. Kalau lambat, satu lagi, 2. Ini banyak dan cepat, tidak bisa dicatat. Maka Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air yang jatuh di langit? Iya. Kau mampu mencatat yang jatuh di gunung? Iya. Di darat, di laut? Iya. Semua aku catat ya Muhammad. Tidak 1 tetes pun yang tidak aku catat. 1 yang tidak mampu aku catat ya Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul seperti ini di majelis As-Sikra, lalu mereka bersalawat kepadamu. Begitu banyaknya pahala salawat ketika kita kumpul. Maka ayo kita salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba, ketika Allah perintah kita puasa, tidak satupun ayat yang menjelaskan Allah berpuasa. Ketika Allah perintah kita haji, tidak ada informasi yang menjelaskan Allah ikut menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut menunaikan ibadah sholat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua bersalawat dengan catatan, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat.
Kadangkala kita bersalawat kan tidak ikhlas. Muhammad SAW. Apa artinya itu, bos? Muhammad SAW. Perbaiki, bos. Sebut kau yang baik-baik. Inikah cinta kita kepada Nabi? Rusak. Subhanallah. Cintanya kepada Nabi, kepada kita tidak perlu dicemaskan, tidak perlu dicurigai. Masih ingat ketika Rasulullah sakaratil maut, 4 malaikat diperintah Allah. Jibril, kau turun menjemput kekasihku Muhammad. Bawa 3 malaikat menyertaimu. Israel, Mikail, Israfil. 4 malaikat turun. Malaikat di langit ke-7 masih berempat. Sampai langit ke-6 masih berempat. Langit pertama, Jibril berkata, mohon maaf mas bro, saya tidak tugas kali ini. Kamu malaikat pencabut nyawa yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, sampean kan yang langganan selama ini. Saya tidak pernah ketemu, bos. Kamu, tapi kata Jibril, kamu yang bertugas, saya tidak bertugas. Turun mereka bertiga, ketuk pintu sampai depan muka rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu, tidak ada orang, bah. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Lalu berkata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk menjemput nyawamu jika engkau mau. Menurutmu bagaimana ya Muhammad? Kira-kira kalau bapak ditanya begitu, apa jawabannya? Das'at, saya diperintah Allah untuk menjemput kamu. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu bos, istri baru 1. Tapi apa jawaban Rasul? Diberikan penawaran. Apa Rasul menolak? Tidak. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, seluruh senior saya yang 24, setelah melaksanakan risalah kewajibannya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap menghadap kepada Allah hari ini. Cuma ini ada yang aneh nih. Apa? Mana Jibril? Mana Jibril? Ada sesuatu saya mau tanya sama dia. Naiklah malaikat kembali. Ketemu Jibril. Kau dicari temanmu. Saya bilang kau ikut. Banyak juga bicaramu. Itu tuh dalam kitab tidak begini. Ini gaya dari Makassar, bos. Turun malaikat Jibril. Tanya sama Nabi. Ya Jibril, hari ini saya harus menghadap kepada Allah. Tolong beritahukan saya berita gembira yang enak di telinga saya. Tolong sampaikan berita yang menyenangkan. Jibril lalu berkata, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri baris menunggu rohmu yang mulia. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah engkau lakukan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau nabi yang paling terakhir, tapi cintanya Allah kepadamu ya Muhammad, haram seluruh nabi masuk sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad masuk ke dalam surga. Nabi lalu bersabda, mas bro, itu kan gue. Saya tidak cemas soal diriku, bos. Yang aku cemaskan ini majelis asikra. Bagaimana macam dia nanti, bagaimana nasibnya kalau sepeninggal saya? Tolong kasih saya berita gembira. Jibril menghilang, nanya lagi kepada Allah. Muncul kembali. Itu Jibril kalau datang di hadapan Nabi seperti itu iklan. Wan Piro. Langsung muncul aja dia, Pak. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, baru saja saya mendapat berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, maka selama itu umatmu akan selamat. Kalian umatmu, umat Islam, kalian selama berpegang kepada Quran dan Sunnah, kalian akan amat sejahtera. Siapa yang paling teguh memegang Quran Sunnah? Siapa? Bukan gubernur. Siapa? Bukan Kapolri. Siapa? Bukan Panglima TNI. Bukan Presiden. Siapa yang paling teguh memegang Quran Sunnah? Ulama. Kalian dekati ulama, aman bos. Kalian dekat kontraktor, bisa masuk neraka. Proyek salah kok kerja. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Ini kan SMS-an ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini. Di blender kita terus di sini. Enggak ada jam istirahat, enggak pernah ngaso kita.
Kata penghuni neraka, kamu bagaimana kabarmu di surga? Boy, nyaman banar. 1 laki-laki 7 bidadari bro. 7. Ini bidadari tidak seperti istri kita di rumah, suci terus, perawan terus, tidak pernah haid. Kalau istri kita 7 kali kentut 1 hari. Ini perawan terus, 7 bidadari. Lalu kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja, sini. Bagaimana caranya? Kata penghuni surga, gimana? Kami tidak tahu gimana caranya. Penghuni neraka kan kreatif, Pak. Dia selalu tahu jalan keluar. Gampang, kami bikin jembatan, kamu bikin jembatan dari situ, kami juga dari neraka, kita ketemu di tengah. Oke, lelang proyek. Keluar penyelenggaraan tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka sudah selesai 20%. Hari kedua selesai 50%. Hari ketiga tuntas, efisien dan efektif. Dilihat, kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai? Teriak lah ini dari neraka. Oi, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa jawaban dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, nggak tahu ngitung semen, salah campur dia. Mohon maaf kalau ada kontraktor di sini. Langsung anggota DPR senang, dia bilang, aman dong kita Ustadz. Oh, pernah juga dengar anggota DPR di akhirat. Jadi adalah penghafal Quran masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negara saya banyak korupsi, tangkap OTT. Dia pergi tanya sama malaikat, dia protes sama malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Negara saya banyak yang korup. Dia bilang penjaga malaikat surga, tidak usah ribut, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang. Bapak saudara-saudara sekalian, turun Rasulullah lalu diberitahukan, Jibril memberitahukan, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat. Jadi adik-adik sekalian ini, saudara-saudara, bapak-bapak, tuan-tuan guru, kalian mau selamat, jangan jauhi ulama, apalagi sampai persekusi ulama. Kalau kalian jauhi ulama, tunggu bencana akan datang. Baik bencana secara negara maupun bencana secara pribadi rumah tangga kalian. Tidakkah selalu kita berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat. Salah satu tanda selamat di dunia apabila dihadirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya, itu adalah surganya dunia. Tapi apabila Allah sudah benci kepada negara, maka dihadirkan pemimpin yang tidak mencintai umatnya, mencintai rakyatnya, neraka dunia itu kau dapat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak cukup sampai di situ. Rasulullah kemudian ditarik rohnya. Kan ditanya sama malaikat, bagaimana Muhammad? Sudah siap? Siap. Jibril mundur. Kata Jibril, bos, saya tidak tugas, kamu laksanakan. Maju pencabut nyawa. Mulai dieksekusi Rasulullah. Keluar rohnya, meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis, dingin paha Rasulullah, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Lalu siapa yang disebut Nabi ketika di penghujung hidupnya? Beliau tidak mengatakan Khadijah, beliau tidak mengatakan Hasan Hussein, beliau tidak menyebut anaknya Fatimah yang dicintai. Siapa yang disebut terakhir keluar dari bibir beliau? Ummati, ummati, ummati. 3 kali beliau sebut kita. Inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Tidak cukup sampai di dunia, di akhirat ketika kelak nanti hari kebangkitan, manusia pertama yang dibangkitkan Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah terbentuk panitia hari kiamat, Jibril mencari makam Rasulullah, keluar dengan izin Allah, makam Rasulullah keluar asap sehingga gampang dikenali. Tubuh Rasulullah keluar, seolah-olah bapak pernah lihat orang di sirkus yang terangkat badannya. Rasulullah keluar jasadnya seperti ketika beliau sehat, seperti ketika beliau hidup, tidak tersentuh dan terusak oleh binatang-binatang yang ada di tanah. Segar, bangun Rasulullah, duduk, dia gosok matanya seolah baru bangun. Begitu dia buka mata, dia lihat Jibril ada di depannya. Orang baru bangun tidur, bos.
Kan kalau orang baik itu ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Oh, saya nyamannya Pak, sampai saya selalu mau ulang, cuma belum punya nyali. Ustaz takut sama istri? Tidak, cuma istri saya lebih berani dari saya. Dia kosong matanya Pak, buta. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang pernah Allah janjikan kepadamu. Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari? Mana Abdullah bapakku yang tidak pernah aku nampaknya? Mana ibuku yang hanya 2 tahun 4 hari bersamaku? Mana cucuku Hasan Husain? Mana Ibrahim anakku? Tidak, mereka tidak mencari. Rasulullah tidak mencari keluarga. Tapi siapa yang dicari? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Kita yang dicarinya. Kurang apa cinta Rasulullah kepada kita? Yang menjadi persoalan, cinta kita kepada Rasulullah mulai luntur. Coba. Mana bukti kecintaan kita kepada Rasul? Salah satu diantaranya adalah pelihara warisannya Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Rumah berlapiskan emas? Bukan. Apa warisan Rasulullah? Kerajaan dengan istana yang mewah? Bukan. Siapa? Apa warisan Rasulullah? Al-ulama'u waris. Ulama itulah pewarisnya Nabi. Pelihara ulama kalian. Jangan sampai sepeninggal almarhum guru kita, kita mulai hilang cinta kita kepada majelis ini. Cinta kepada ulama, tetap menghadirkan majelis-majelis seperti ini. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, cinta juga kepada Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat. Kadang-kala kita bersolawat tidak ikhlas. Oh, saya ingat Pak, orang Bugis bilang pakai riolo. Orang-orang dulu Pak, itu kalau kita makan ikan, itu orang Bugis tidak bisa makan kalau tidak ketemu ikan. Makan ikan nyangkut tulang, tidak dibawa kita ke ahli THT. Nenek kita cuma bilang, ambil nasi, kemoy nak kemoy, telan, salawat Allah. Hilang Pak. Masa ibu-ibu kena api tangannya, tidak dibawa ke ahli kulit, langsung dikasih air liur paling dalam, baru salawat. Sembuh. Dan ini yang saya pakai Pak. Pernah saya pergi ceramah di Tanjung Aru namanya, ya, itu kita pakai katinting, bukan speedboat Pak, katinting, tok. Saya di atas tengah laut, di atasnya knalpot, saya kira kayu. Knalpot saya kira kayu, kan coklat itu, sudah lama ini knalpot. Saya pegang, begitu saya pegang, bau hangus tanganku, mati saya ini. Saya ingat khasiat selawat. Saya baca selawat sebanyak-banyaknya, lalu saya kasih air liur. Dengan izin Allah, ndak ada rusaknya Pak. Saya kemarin khutbah Idul Adha, hujan dari jam 5 subuh. Pak Bupati sudah bilang, sudah umumkan kita pindah ke masjid, ndak jadi di lapangan. Saya bilang, Pak Bupati tenang, kasih saya waktu keliling ke lapangan selawat. Saya keliling lapangan sambil bersalawat, berdoa, ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Saya ingin menyampaikan dakwah, saya ingin menyampaikan kisahnya, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Izinkan kami bersolat di tempat ini, doa salawat sebanyak-banyaknya. Sembuh, berhenti hujan Pak. Begitu saya selesai khutbah, naik kembali ke mobil, hujan keras lagi. Pak Bupati bilang, Ustadz, apa doa-doanya? Saya bilang, bayar dulu dong. Ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, berbanyak bersalawat. Termasuk cinta kepada Rasulullah. Anak muda, cinta kepada Rasulullah, jangan kau tulis singkat-singkat nama Muhammad. Ini kadang-kala kan kita misalnya Muhammad Faisal, apa dia tulis? M Faisal. Apa itu M? Makan, mencret. Tulis lengkap-lengkap, ini nama manusia mulia, jangan kau lecehkan dengan meringkasnya. Lebih baik kau tulis Muhammad F, Faisalnya kau singkat. Jangan apa mu? Lengkapi bos. Ya, ada juga mahasiswa saya, dia tulis namanya W Taufik W. Saya tulis panjang-panjang, jangan kau ringkas-ringkas. Kau dipotongkan kambing ini, tulis bapakmu
tulis lengkap. Tidak muat absen Ustaz. Tulis. Tidak muat. Ternyata dia tulis panjang, Pak, namanya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum. Bapak saudara-saudara sekalian, ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah wassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan guru, para ustadz yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, di samping karena keterbatasan waktu. Namun yang jujur dan sesungguhnya, saya belum tahu namanya bapak-bapak. Mari, ada yang tahu ayat yang memerintahkan kita soal puasa? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Ayo, angkat tangan. Sini, anak muda. Sini. Ayat yang cepat. Ayo berdiri. Ayo, saya kasih hadiah. Yang di belakang. Ya. Ayo cepat deh, cepat. Ya. Tapi sebelum kau jawab yang pertanyaan tadi ada passwordnya. Sini, ya. Ya, sebelum pertanyaan tadi ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya neneknya Ustadz Dery Sulaiman. Ayo. Lain kali kau harus jadi pemuda Islam yang kreatif. Kreatif itu sebut saja siapa, belum tentu juga mereka tahu. Sudah itu baru ditanya apa benar. Itu namanya kreatif. Oke, sekarang ayat yang memerintahkan tentang puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke, dia. Insyaallah. Oke. Foto bareng ya, Tos? Foto bareng sebentar, Bos. Ya. Itu. Tujuannya adalah berpuasa, itu tujuannya, perintahnya tadi Al-Baqarah ayat 183. Sekarang siapa yang tahu tujuannya puasa? Siapa yang tahu? Saya kasih lagi hadiah. Ayo. Siapa? Apa tujuannya? Tujuannya puasa. Menahan hawa nafsu. Benar juga, tapi bukan itu yang utama. Ayo, apa Pak tujuannya? Menjadi? Karena benar dua jawabannya bosnya, 2 lembar. Woi, beda itu rasanya uang ustadz dengan uang kontraktor. Ayo, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Sekarang sudah berapa? Sudah berapa puasa yang selesai? Sudah berapa? 26. Maknanya tinggal 3 hari. Mereka yang berhasil puasanya karena hampir selesai puasa, mestinya tujuan puasa sudah ada dalam dirinya. Kenapa? Dia sudah lebih dari setengah. Mestinya kalau dia puasanya sukses, maka dia mesti menjadi insan yang bertakwa. Sekarang bagaimana orang bertakwa? Kan kita coba lihat pejabat kita kalau dilantik, Pak, bertakwa sampai memble mulutnya, bertakwa, takwanya ke kanan, dia ke kiri. Hurufnya ta, kaf, waw, ya. Ta, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri tidak boleh, orang Islam rendah diri. Tapi yang dilarang rendah, yang harus itu rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kalau rendah hati lawan dari sombong. Orang yang berhasil puasanya tidak punya rasa sombong. Apakah sombong pakai barang-barang mewah? Tidak. Saya pakai barang yang mewah. Tujuannya apa? Supaya ustadz tidak diresekkan, supaya ustadz tidak dilemehkan. Pakai barang-barang mahal boleh. Bapak pakai berlian, pakai cincin harga 100 juta boleh, selama bapak tidak ada sombong di dalamnya. Apa sombong? Meremehkan orang yang pakai cincin palsu. Itu sombong. Bapak pakai baju krokodil, cap buaya,
Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam kepalanya. Kau tahu ini bajuku 2 juta. Kamu tidak bisa kau beli, tukang bakso mana bisa? Sombong bos. Ya, pakai barang mewah silahkan supaya orang tidak menghina orang Islam, silahkan. Tapi yang salah sombongnya ketika kau meremehkan orang miskin. Lebaran ini silahkan pakai baju baru jam 10, jam 12 ganti lagi baju baru, jam 3 ganti lagi baju baru, silahkan. Yang menjadi Allah tidak senang apabila bajumu kau remehkan orang miskin yang ada di tetanggamu, lalu kau tidak kasih baju baru. Itu kau tidak disenang Allah. Apa itu sombong? Menganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Kata Nabi ada 4 sebabnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini ustadz punya bagian. Ustadz ada yang sombong banyak. Waktu belum terkenal, biar saya miss call dia langsung telepon balik. Sekali sudah terkenal, saya telepon dari pagi tidak dijawab-jawab. Begitu dia jawab pagi-pagi, siapa ya? Siapa ya? Ada nama aku di situ. Ada ustadz begitu, ada. Balas WhatsApp saja dia tidak mau. Balas SMS saja tidak mau. Apa susahnya kau bersilaturahmi kepada sesamamu muslim? Ada juga itu ustadz begitu, susah betul jabat tangan. Susah betul. Kenapa? Ini ulama dicintai oleh rakyat, dicintai umat. Mereka hanya sekedar mau foto. Itu bukan mau foto dengan pejabat. Dia pun cinta karena bukan karena tampangmu, tapi karena ilmu yang dititipkan Allah kepadamu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ada ustadz yang sombong, ada. Mana lagi ustadz yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan, seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Ada kan ustadz begitu. Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka, kasih masuki juga surga bos. Kan luas itu surga, muat semua kita. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Jangan kau tuduh kita neraka. Sakitnya tuh di sini. Masa kita cinta kepada Nabi dengan maulid kau bilang bid'ah hanya alasan tidak ada pada zaman Nabi? Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Oleh karena itu jangan kita ada juga ustaz yang enak itu, kau tidak mau maulid, tidak usah menghina kami yang maulid. Kami yang maulid tidak pernah juga menghina kamu yang tidak mau maulid. Enak kan begitu? Kamu yang tidak mau taksiyah silahkan, tapi jangan menghina kami yang taksiyah. Enak kalau begini ya kita, seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Nah itu ustaz sombong, tidak mau menerima perbedaan. Coba saya tanya, bapak enak makan kenapa? Kira-kira karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, bagian motong-motong. Ada gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan ayam kan tidak dikasih gini. Ada bagian geraham yang menghancurkan. Coba kalau semua gigi kita gigi seri, kapan habisnya makan kacang? Apa? Yang ketawa saya serius ini bos. Itulah enaknya perbedaan ya. Nah, jangan sombong gara-gara ilmu. Saya kalau ada ustadz sombong sekali kalau soal ilmu, saya tanya saja apa artinya alif lam mim. Masih mau kok? Apa alif lam mim saja kau tidak tahu artinya? Mau sombong petantang petenteng? Ayo, Allah sudah jelaskan wa ma utitu minal illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek mi. Apa bahasanya? Bahasa Bugis. Artinya saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombong? Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Apa? Ada obatnya pikun? Ada ini orang pak, banyak sekali gelarnya pak, bertumpuk-tumpuk. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Tapi kalau sudah dengar begini jangan juga modus pak.
Besok didapat sama pembantunya, didapat sama anaknya. Saya kira mamamu nak. Pret. Jangan sombong gara-gara ilmu. Adik-adik, silakan belajar agama, tapi jangan sombong setelah kau punya ilmu. Ini bukan banyak ini anak-anak sekarang yang katanya hijrah. Ya, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Di Instagram kau belajar agama, memang ada hadisnya, tapi 1 menit itu apa yang bisa dijelaskan di Instagram? Orang belajar fikih itu harus lengkapi dengan sejarah hukum Islam. Di mana Nabi ucapkan hadis itu? Beda ketika Nabi di Mekah, beda ketika di Madinah, beda ketika beliau di rumahnya, beda ketika dalam suasana perang. Itu yang tidak dipelajari di Instagram. Maka pahami tapi jangan didoktrin. Itu enak kan kalau kita belajar agama. Dulu saya Pak, waktu belajar agama, rasa-rasanya saya sendiri mau masuk surga. Lihat perempuan aja enggak mau Pak, ramah begini terus. Ternyata setelah saya dapat ilmu, tatap saja, yang penting jangan kau nafsu. Tatap. Jadi kalau ada yang suka begini berarti tinggi nafsunya. Coba Pak. Ayo. 2. Penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong gara-gara anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Keluar kau dari istana. Kau mau sombong dengan pangkat jabatan, titipan. Kau tentara, polisi, kau sombong. Apa kau tidak bisa lawan? Pensiun. Lawan itu pensiun. Biar kau sepupu 1 kali sama presiden, pensiun, keluar, tongkat komando kasih lagi sama juniormu. Jangan menghina rakyat ketika kau jadi pejabat, karena saatnya tiba kau jadi akan rakyat sendiri. Apalagi yang membuat sombong? Apa? Harta. Wih, jangan sombong gara-gara fulus. Allah marah. Belajar dari Palu, Donggala. Saya pernah diundang ceramah sama orang kaya di Palu Pak. Kaya betul. Begitu selesai tsunami saya datang, dia hidup di bawah tenda. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Allah marah. Oke, rumahmu masih bewa, kau masuk megah, kau punya deposito 7 miliar, tapi Allah marah. Dititip 1 penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Ada orang depositonya 7 miliar, rumahnya mewah, tapi berhadapan meja makan apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, dilarang makan nasi. 7 miliar duitnya, dilarang makan nasi. Sial. Saya diundang pergi ceramah ke Roma, Itali. Tahu Roma Pak? Tahu Roma, Itali? Tahu Cikampek terus belok kiri. Hari kedua saya dikasih pizza dengan roti. Saya bilang, apa ini, saya perut bugis, tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Carikan saya nasi, kau siksa saya. Roti aja, pizza apa ini, pizza makanan apa ini? Baru 2 hari tidak makan nasi, tersiksa. Maka saudara-saudara saya kalian, jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Korun. Banyak duitnya, ditanya sama orang waktu itu, ya Korun, kau dapat dari mana ini harta? Banyak betul pemberian Allah kepadamu. Apa jawab Korun dengan sombongnya? Ini tidak ada urusan dengan Allah. Ini ikhtiar saya, ini usaha saya, ini proyek saya, ini pekerjaan saya, bukan rezeki dari Allah. Marah Allah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Yang keempat, penyebab orang sombong, bertambahnya ibadah. Nah ini anak-anak hijrah. Adik-adik, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jengkreng. Hijrah itu bukan sekedar afwan, akhi, jazakallah, khaifah halaka. Bukan sekedar itu, bos. Nah, saya pun dihinanya di medsos saya. Saya sampai dimaki-maki. Apa ini dasar? Bicara-bicara sunnah, kau tidak laksanakan sunnah sebelah. Mohon maaf dek, kenapa aku bilang saya tidak laksanakan sunnah? Buktinya apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya mau tapi kan tidak mau tumbuh, bos. Sudah ku kasih minyak, tidak mau, malah gatal. Ya sudah, ini takdirku. Saya pelihara sunnah yang lain.
Yang bapak punya jenggot ya pelihara sunnah jenggot, saya pelihara yang lain, kan banyak sunnah. Bapak punya jenggot, punya ini ya pelihara. Bapak tidak punya jenggot tapi punya keberanian kawin lagi, itu juga sunnah. Kalau berani, ya. Marah ibu-ibu. Banyak, dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustaz, sakit hati. Memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak saudara-saudara sekalian, yang menyebabkan Anda sombong bertambahnya amal. Ya, sombong, kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Bayangkan, temannya setan, Pak, temannya setan. Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, kaya harta sombong, kaya jabatan sombong, kaya pangkat sombong, kaya wajah sombong, kaya terkenal sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, ya kaya, dia jabatan tinggi, cakep, ganteng, terkenal, ya kak, pantaslah. Tapi temannya setan, ya pantas, tapi orang masih bilang pantas. Tapi sudah miskin, pengangguran, tidak pernah sholat, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Hei, bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Ayo, ya. Orang yang berhasil puasa hilang rasa sombongnya. Kalau bapak sudah 30 hari Ramadan masih sombong, nganggap remeh, puasa bapak hanya mendapat lapar dan dahaga, sekedar gugur kewajiban. Yang kedua, orang yang takwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ini sumber ketenangan, Pak. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kalau kau mau tenang hidupmu, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya operasionalnya, itu saja pegawai honor gajinya cuma 2 juta 1 bulan, tapi tiap Jumat ada semen sumbangannya 2 sak. Masa saya yang gaji saya 7 juta 1 bulan tidak pernah nyumbang? Ini namanya urusan dunia, urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetanggaku cuma motor. Yang punya motor, alhamdulillah meskipun jelek, yang penting motor. Tetanggaku cuma sepeda. Punya sepeda, alhamdulillah bisa menggayu. Tetanggaku jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat. Tetanggaku lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah tetanggaku kemarin meninggal. Tenang perasaan, Pak. Tapi kalau dibalik, yang lumpuh lihat orang jalan, stres dia, Pak. Yang jalan lihat punya motor, stres lagi, Pak. Yang punya motor lihat punya mobil, yang punya mobil lihat lagi mau 2. Maka tidak pernah dia bersyukur. Kenapa orang banyak di penjara? Karena dia tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Sumber kebahagiaan menurut saya, operasional saya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Allah kasih saya rezeki 5, maka gaya hidupku cukup 3, maka masih ada 2 untuk sedekah. Ya? Kalau Allah kasih saya rezeki 7, lalu gaya hidupku 10, maka saya tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa kurang. Ini rumusnya, insya Allah, Pak. Cuman satu yang tidak boleh disyukuri, marah ibu-ibu. Apa? Istri. Tidak mau itu ibu-ibu kalau disyukuri. Apa? Kan kalau disyukuri ditambah. Berarti kalau bapak syukuri istri ditambah. Ibu-ibu mau ndak awet muda? Mau? Kalau ibu-ibu mau awet muda, harus ada yang temani ibu di rumah. Lain yang masak, lain yang ke pasar, lain yang mencuci. Kan enak. Kalau ibu sendiri borongan, cepat tua ibu. Canda ibu, canda ibu. Jamar ibu, nanti saya dibully. Ya bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah merasa tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita selalu merasa miskin. Kenapa kita selalu merasa miskin? Karena yang kita anggap kekayaan itu hanya duit. Saya kasih contoh supaya kalian pandai bersyukur. Saya di Unhas mengajar mata kuliah sinematografi dan mengajarkan juga, saya dosen S1, S2, S3 di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ngajar mata kuliah seperti ini, megang kamera, sinematografi.
Bapak kalau mau fotografi, motret, itu minimal punya kamera standar misal Canon. Ada saya lihat tadi Canon. Itu minimal harga 25 juta. Kemudian kalau mau ngambil gambar yang jauh dan kecepatan tinggi, Bapak harus punya tele. Minimal itu harganya 8 juta. Sudah berapa harganya? 25 tambah 8 juta. Meskipun Bapak punya itu 25 tambah 8 juta, tapi Bapak harus punya ilmu, skill menggunakan kamera itu. Bapak harus tahu berapa kekuatan kamera kita, berapa megapiksel, berapa kecepatan cahaya yang ada waktu itu, berapa kekuatan angin, berapa jarak antara kamera kita dengan objek yang kita mau foto. Dihitung semua itu, Pak. Harus punya duit, harus punya skill. Apa kamera ini yang mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kamera gratis. Namanya lensanya, namanya retina. Dilengkapi dengan pupil. Dia bisa zoom out, zoom in. Hebatnya lagi kita punya mata. Dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau mata tidak ada sensor pembedanya, tak tukar-tukar istri, Pak. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Wih, ternyata pembantu, Pak. Itulah mahalnya. Ya, adek-adek, mau saya kasih handphone gratis, iPhone X. Mau? Gratis, bos. Pulsa 5 juta. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Apa gunanya handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Halo? Hai, rusak lagi nih HP. Halo? Buka HP-mu, rusak telingamu, bos. Artinya yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih bagus lagi, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak perlu kursus membedakan bunyi kentut, tidak perlu. Itu lengkap, Pak. Dia bisa bedakan mana bunyi jauh, mana bunyi dekat. Itu tidak perlu kursus, otomatis Allah lengkapi. Hebatnya lagi tempatnya, kiri kanan. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Halo? Ya. Di mana kau? Repot, bos. Itu semua nikmat yang Allah kasih. Saya lagi mengajar mata kuliah public speaking, retorika. Wih, tiba-tiba ada perempuan praktikum, kaget saya. Kenapa gigimu? Ada kawatnya, Pak. Dulu saya di kampung, pagar yang dikawat, ini gigi dikawat, Pak. Wih, apa itu, Dek? Ustaz ndak gaul. Ayo, apa itu? Apa namanya? Behel. Oh, behel. Apa itu? Behel. Saya bilang, mahal itu, Dek. Dia bilang, ini 18 juta, Ustaz. 18 juta satu kali umroh. Disimpan aja di giginya, Pak. Satu kali umroh, Pak. Saya bilang, ya, sini kau dulu. Kau kira itu gigimu mahal? Bukan behelmu yang mahal. Apa? Allah kasih kau gigi gratis. Coba kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal itu bukan kawat besi. Yang mahal Allah kasih gigi gratis. Saya pernah tanya dokter gigi, berapa itu tanam gigi palsu? Bukannya dibuka-buka ya. Tanam gigi palsu, truk 20 juta satu biji. Allah kasih 32 gratis. Tidak perlu bayar, bos. Apalagi? Mau kaya langsung, Pak. Punya langsung 2 miliar. Mau? Mau? Saya bantu, Pak. Mau? Mulai takut ya. Mau? Jual kau punya jantung. RRC-nya, Taiwan. Itu harga jantung uang Indonesia 2 miliar lebih, Pak. Mau lagi? Ginjal. Bapak makan coto, sop saudara, kondro, mie. Bapak taunya masuk. Tidak bisa dipisahkan oleh mata, mana racun, mana yang tidak. Demi Allah yang Bapak makan ada racunnya. Siapa yang memisahkan racun? Ginjal. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui napas, melalui keringat, melalui pintu depan, pintu belakang. Kalau dia racun. Kalau dia manfaat, dia distribusi ke seluruh tubuh. Itulah ginjal. Makanya kalau ada orang sakit ginjal, hitam badannya. Kenapa? Penuh racun, tidak bisa lagi dipisahkan. Berapa harga ginjal, Pak, di Cina? 680 juta uang Indonesia. Ya, jual jantungmu sama ginjalmu. Langsung kau kaya, Pak. Langsung 2 miliar uangmu. Tapi mati. Apalagi yang membuat kalian miskin? Berapa transfernya Ronaldo? Lionel Messi. Siapa yang tahu nilai transfernya? Muhammad Salah. Lebih 1 triliun. Lebih 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun? Pernah?
Jangankan lihat Pak, saya bayangkan saja punya tidak pernah. Apa yang mahal? Bukan karena dia jago Ronaldo, bukan karena jago Lionel Messi, tapi apa? Karena Allah kasih lutut yang bisa bergerak, lutut yang bisa goyang-goyang. Coba kalau lututnya tidak bisa goyang, mana main sepak bola begini Pak? Tidak bisa bos. Maka adik-adik sekalian, jangan kalian pernah merasa miskin. Jangan kalian pernah merasa miskin. Kentut aja Pak. Ada teman saya ke Singapura, lebih 300 juta duitnya habis untuk operasi bisa kentut. Kalian sekandai bisa kentut seenak-enaknya saja. Coba. Maka itulah sehingga Allah selalu menyindir kita dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabb. Kuri apa yang Allah berikan. Coba lihat orang yang berpuasa, coba lihat adik-adik sekalian, kalau kita mau buka puasa, rasanya mau dimakan semua itu makanan di depan kita. Tapi begitu masuk 2 biji kurma, 1 teguk air, masuk teh panas, hilang semua nafsu kita. Itulah nafsu yang tak terbatas. Yang keempat, kedua, karena waktu sudah habis. Sudah habis ya, sampai jam 6 ya. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Masih ada 2 lagi, umur panjang kita akan lanjutkan lagi. Ya, karena saya dikasih waktu sampai pukul 6.00. 6 sore, mati saya. Saya ini dari kemarin Pak belum istirahat, belum tidur Pak. Alhamdulillah tidur tadi malam di pesawat. Kemarin saya 6 kali konser Pak. Itu kalau artis konser kan ada gitarisnya Pak. Kalau dia tidak bisa nyanyi, kita itu Pak, kalau dia sudah kalau kita ustadz konser tunggal bos, tidak ada benda anak-anak, konser tunggal Pak, main sendiri. Nah, saya kemarin itu, saya kalau bicara sama anak muda dakwah, saya bilang dakwah, saya bilang konser, karena kalau bilang dakwah dia takut Pak, neraka lagi diceritain. Maka ada ya, kemarin saya 6 kali konser. Kemarin ya, ini ada konser, jadi kalau ditambah lagi sampai maghrib, bisa mamanya cek menderita di rumah, bukan saya. Mamanya cek, dia bilang, sudah lobet suamiku pulang. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan simak Tablik Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 13 siang sampai dengan pukul 14. Itu kan lama nunggunya Pak. Nah, ada cara pintas. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif, Dasat Latif, tag paling atas keluar ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini, like and share, subscribe. Jangan kasih begini bos, nggak enak masa ceramah kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kalau dangdut oke lah, kau nggak suka ya sudahlah, jangan begini aja. Nah, cuma cepat habis kuotamu itu ke 1 jam ceramah saya. Nah, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, tidak mau terputar ceramahnya. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Maka kau beli pulsa dulu bos. Bapak, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, sebagai penghormatan kita kepada guru kita, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk guru kita almarhum Arifin Ilham. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Muhammad Arifin Ilham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya maisturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.